semakin baik, semakin semuanya pokoknya. Hola netizen yang berbakti, kabar bahagia datang dari Randy Khairnit dan Lady Nayawan. Pasangan suami istri itu kini sepakat untuk rujuk dan berdamai kembali. Kesepakatan damai itu diterima Lady Nayawan usai melihat kesungguhan sang suami selama beberapa minggu, terutama saat Randy Khairnit merawatnya saat sakit. Setelah sebelumnya mendorong kursi roda sang istri menuju ruang sidang, Randy Khairnit tiba-tiba mencium pipi Lady Nayawan saat sedang diwawancara. Hal itu dia lakukan saat sedang memberi ucapan ulang tahun kepada Lady Nayawan yang kebetulan bertepatan dengan hari mereka sepakat rujuk di mediasi. Hal itu sontak membuat riuh semua orang, sebab sebelumnya pasangan yang pernah bertengkar hebat hingga hampir bercerai kini kembali damai dan sayang-sayangan. Sepanjang wawancara pun Randy banyak menyentuh bahu dan wajah Lady. Dia juga beberapa kali mencium kepala istrinya itu. Sementara Lady hanya bisa tersenyum dan tertawa kecil menerima sikap manis dari sang suami. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Aku yo melok seneng, ikut seneng. Yang nggak seneng nggak ngurus. Oh alah. Jadi buat kalian yang ngikutin, yang follow aku pasti udah tahu ya. Beberapa saat yang lalu tuh aku berharap banget mereka berdua rujuk. Karena apa? Karena gedek gitu lihat yang pihak sana tuh. Sumpah, apalagi makin kesini ternyata lakinya nyalek lah, ini itu, aduh. Jadi makin berkembang kemana-mana kan ya opini kita itu kan ya. Oh alah, ngono tok tah, tiba ngono tok. Kayaknya sih lebih real yang ini sih gitu loh. Ya alhamdulillah lah ya. Suka nggak suka itu biasa gitu ya. Kalian nggak seneng, kalian a priori itu terserah. Yang penting kalau ngelihat yang tadi aku tuh ikut seneng gitu ya. Lanjut udah balik baikan gitu. Jangan mau hancur sendiri gitu. Yang sana kan udah bahagia ya at least bahagia lah ya casingnya. Semangat Randy sama Lady, kamu juga bisa ya. Alhamdulillah. Masalah Randy dan istrinya kecelakaan waktu itu, saya udah buat VT bahwa Tuhan tidak mengizinkan mereka berpisah, dan puji Tuhan, praise the Lord, mereka akhirnya rujuk. Ini baru lewat di FYP beranda saya, barusan banget. Saya turut bersuka cita, damai sejahtera untuk mereka. Namanya rumah tangga, ujiannya beda-beda. Ada yang diuji dengan keuangan, ada yang diuji dengan kesetiaan. Ya, di sini Randy saya melihat auranya jauh lebih tenang, jauh lebih penuh dengan rasa syukur dan jauh lebih baik. Artinya dia benar-benar penyesalan yang luar biasa. Karena apa? Dia tahu Tuhan tidak menghendaki perceraiannya mereka. Sebab itu Tuhan menghimbau, menghalau mereka dengan teguran kecelakaan, supaya mereka saling introspeksi, saling mengutarakan apa yang mereka inginkan satu dengan yang lainnya. Karena di sini memang Lady masih merasa benar nggak ya keputusanku ini. Saya melihat mimik wajahnya, dia ada rasa syukur, namun dia masih ada trauma. Itu wajar karena tidak ada seorang pun yang ingin diselingkuhi. Namun Lady yakin dan percayalah, Tuhan Yesus sayang kalian. Tuhan Yesus tidak menghendaki perceraian dalam rumah tangga kalian. Dan memang saya melihat seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, garis jodoh kalian itu masih kuat. Di luar semuanya itu, garis jodoh kalian masih kuat. Dan saya melihat ada titik cahaya terang di mana setelah kejadian di waktu yang kemarin itu, Randy akan jauh-jauh lebih menghargai, menghormati Lady sebagai istrinya dan lebih mendahulukan istri dan anak-anaknya. Puji Tuhan. Dan untuk kita semua, siapapun yang sedang berumah tangga, mengalami problem dalam rumah tangganya, percayalah, ujian Tuhan itu tidak akan melampaui batas kemampuan kita sebagai hambanya, sebagai umatnya. Justru di saat kita menghadapi ujian, kita harus lebih introspeksi diri satu sama lainnya, saling menguatkan, saling mendoakan.
karena tidak ada agama sebenarnya yang mengizinkan perceraian ya. Selamat untuk Randy dan Lady beserta anak-anak. Tuhan memberkati kalian, dan Randy jadilah suami yang bertanggung jawab, pergunakan kesempatan dari Tuhan ini sebaik mungkin. Dan untuk Lady sebagai istri, sembuhkanlah akar pahitmu. Percayalah, Tuhan tidak akan mencelakai kamu, Tuhan tidak akan menjurumuskan kamu, karena Tuhan tahu hatimu. Tuhan mau kamu memaafkan Randy benar-benar dari hati, walaupun itu memang berproses. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kalian, dan Tuhan memberkati kita semua dan kalian juga. Amin. Puji Tuhan, siapa di sini yang merasa bangga ketika saudara kita Randy dan Lady bisa rujuk kembali? Kita tahu bahwa saudara kita Randy ini benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, dan benar-benar memperjuangkan, dan dia juga benar-benar meminta maaf, sadar akan kesalahannya, meminta pengampunan tanpa membenarkan diri dari kesalahannya. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengampuni dosa, seperti yang tercatat di Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, bagaimana cara kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah cuma 7 kali? Tetapi Tuhan Yesus menjawab, kamu harus mengasihi dan mengampuni saudaramu 7 kali 70. Ini artinya bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Kita harus mengasihi musuh kita tanpa batasnya, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Dan Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan kita, Dia menjadi pedoman bagi kita ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Dengan darahnya yang suci, kita bebas dari kutuk dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan dengan kejadian ini, ketika besoknya saudara kita Randy dan Lady menghadapi persidangan, dan hari ini juga adanya kecelakaan, dan puji Tuhan mereka diselamatkan oleh penyertaan Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus sangat membenci perceraian, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kecuali maut yang memisahkan mereka. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Jadi ternyata Lady sama Randy tuh kecelakaan, gak ada luka luar, tapi ternyata luka dalamnya banyak banget, yang membuat, terutama ini kok kondisinya katanya si Lady Nayawannya yang bener-bener parah banget, dan tentu saja yang mendampingi adalah suaminya. Terus Mimi sempat dengar juga dari kesaksian orang yang sempat melihat kejadiannya langsung di pas hari kecelakaan mobilnya terbalik 4-5 kali itu. Terus bapaknya itu nyamperin Lady sama Randy, dan dialah yang membawa si Lady sama Randy ini ke rumah sakit. Dari saksi tersebut dia bilang selama dia lagi mengantar Randy dan Lady, dengan posisi dia nggak tahu ya kalau ternyata dua orang ini artis. Katanya di dalam mobil itu posisinya Randy melukin si Lady terus yang merintih kesakitan, sambil Randy-nya katanya nangis-nangis bilang jangan tinggalin aku, jangan tinggalin aku, jangan tinggalin aku. Menurut Mimi, kisah percintaan atau rumah tangganya Lady sama Randy ini luar biasa sih ya. Ujiannya bener-bener wow, dramatis banget. Kalau menurut Mimi sih perceraian atau perpisahan di antara mereka berdua ini jauh banget sih. Hal itu mungkin gak akan terjadi karena pastinya momen ini bakalan dipakai banget sama Randy untuk istilahnya tuh memperbaiki kesalahannya lah. Kalau misalnya jadi Lady juga mungkin akan punya trauma yang gede banget, apalagi katanya kecelakaan ini parah, mobilnya sampai terbalik 4-5 kali. Di kondisi seperti ini dia pasti gak mau sendirian lah. Apalagi secara fisik dia sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Jadi kemungkinan besar menurut Mimi ini tuh sebenarnya kayak quote unquote ya, jalannya Tuhan untuk menyatukan mereka lagi. Apalagi kalau menurut pengakuan saksi, si bapak itu kan sempat cerita si Randy-nya ini di mobil melukin Lady sambil nangis-nangis, bilang jangan tinggalin aku, jangan tinggalin aku. Kejadian rumah tangga seperti ini tuh nggak semua orang ngalamin ya. Ini tuh ya iyalah nggak semua orang ya, Bo. Tapi artinya ini sangat dramatis dan begitu banyak ujian, cobaan sekaligus pelajaran yang sebenarnya seharusnya kalau Lady sama Randy ini ya manusia gitu ya, masih manusia, masih punya hati, masih punya pikiran, ini tuh jadi pembelajaran yang dahsyat banget buat rumah tangga mereka, terutama untuk Randy-nya ya. Dalam hal ini kan karena dia yang menyebabkan rumah tangga jadi berantakan. Menurut Mimi, terutama untuk Randy ini jadi pelajaran yang luar biasa gitu. Begitu juga untuk Lady sebenarnya, ketika mereka memilih untuk akhirnya bersama-sama, pasti yang ada dalam pikiran kedua-duanya adalah gila ya, perjalanan rumah tangga kita tuh
berdua kita tuh disatuin Tuhan tuh mungkin gak mau memisahkan kita sampai segininya. Bener-bener kesempatan yang Tuhan kasih ini harus kita pakai sebaik-baiknya untuk jadi pasangan yang terbaik di mata Tuhan, orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Bener-bener deh abis ini jangan istilahnya hindari pelanggaran gitu ya, hindari kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa mencerai-beraikan rumah tangganya mereka. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka kalau mereka sampai balik ya. Belum tahu ya, kita masih belum ada konfirmasi dari sisi kedua-duanya ini rumah tangganya akan gimana ke depannya. Kalau menurut Mimi, kita tebak-tebakan yuk teman-teman, kira-kira punya tebak-tebakan apa, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ya gitu, kalau menurut Mimi mungkin ini Randy sama Lady nggak bakalan bercerai, which is itu adalah hal yang sangat baik karena mereka punya anak yang masih pada kecil-kecil gitu ya. Dan Randy-nya ini kan istilahnya itu suami yang menghasilkan produktif gitu. Jadi sebenarnya ya kalau bisa jangan sampai lepas dari tangan ya, soalnya anak masih pada kecil-kecil gelintingan di rumah say. Cuman ya itu melihat memang perjalanan rumah tangganya ini sangat dramatis, kita doain aja semoga ini bener-bener jadi pembelajaran ya, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kondisi yang jauh lebih positif, dengan kondisi yang jauh lebih banyak kebahagiaan. Kita doain yang terbaik pokoknya buat kedua-duanya, karena kan yang geng sebelah sana juga nggak jadi bercerai, jangan sampai geng yang ini juga jadi bercerai, apalagi kalau yang dikorbanin anak-anak ya nggak. Kalau ada komentar lain boleh langsung tulis kolom komentar bun.